Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Asrafi dengan NIM 2408742. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep atau mind mapping yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Tujuannya bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tapi juga membentuk karakter sebagai warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan berperan menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, serta rasa nasionalisme dan tanggung jawab. Contohnya, masih banyak orang yang melanggar aturan seperti tidak memakai helm atau telat membayar pajak. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran sebagai warga negara sehingga mata kuliah ini penting untuk membentuk sikap disiplin. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan ini juga membentuk 3 hal penting. Yang pertama yaitu pengetahuan, atau bisa disebut juga dengan civic knowledge, seperti memahami hukum dan demokrasi. Yang kedua yaitu ada civic disposition atau sikap seperti tanggung jawab dan toleransi. Yang ketiga yaitu civic skill atau keterampilan seperti berpikir kritis dan menyampaikan pendapat dengan baik. Misalnya, demonstrasi damai adalah contoh keterampilan kewarganegaraan yang baik. Yang kedua, pada mind mapping saya ada identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa ini sendiri adalah ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Contohnya seperti bahasa Indonesia, Pancasila, bendera merah putih, dan budaya daerah. Identitas ini berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang beragam. Contoh nyata adalah batik yang diakui dunia sebagai budaya Indonesia. Hal ini membuat masyarakat semakin bangga terhadap budaya sendiri. Namun, globalisasi menjadi tantangan karena banyak anak muda lebih tertarik pada budaya luar. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan budaya lokal dan tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga pada mind mapping saya yaitu ada norma dan hukum. Indonesia adalah negara hukum, artinya semua orang harus menaati aturan yang berlaku. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang 1945 menjadi aturan tertinggi, dan semua peraturan harus sesuai dengannya. Contoh kasusnya, pernah ada peraturan daerah yang dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa hukum memiliki hierarki yang harus dipatuhi. Yang keempat yaitu ada dalam mapping saya yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan keberagaman menjadi satu kesatuan bangsa. Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya sehingga integrasi sangat penting untuk menjaga persatuan. Namun, tantangannya juga banyak, seperti konflik sosial, intoleransi, dan penyebaran hoax di media sosial. Contohnya seperti berita bohong yang bisa memicu konflik antar warga. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menerima informasi. Baik, selanjutnya ada dalam mapping saya yaitu hak warga negara. Apa itu hak warga negara? Hak warga negara adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap warga. Beberapa hak penting yaitu yang pertama yaitu hak memperoleh pendidikan. Yang kedua yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, hak menyampaikan pendapat. Contohnya, program KIP membantu siswa tetap sekolah dan BPJS membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi melalui diskusi atau demonstrasi secara damai. Selanjutnya ada dalam mind mapping saya yaitu kewajiban warga negara. Selain punya hak, warga negara Indonesia harus juga memenuhi kewajiban sebagai warga negara.
beberapa kewajiban utama yang harus dilakukan warga negara Indonesia, yaitu yang pertama membayar pajak, yang kedua menaati hukum, dan yang ketiga menjaga ketertiban. Contohnya seperti sistem tilang elektronik atau ITLE membuat masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas. Ini menunjukkan pentingnya menaati aturan demi ketertiban bersama. Selanjutnya yaitu ada dalam mind mapping saya, yaitu hukum dan demokrasi. Demokrasi ini sendiri adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui pemilu dan kebebasan berpendapat. Hukum berperan memastikan demokrasi berjalan dengan tertib dan adil. Contohnya, jika terjadi sengketa hasil pemilu, penyelesaiannya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang selanjutnya yaitu ada dalam mind mapping saya, yaitu konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar negara yang mengatur sistem pemerintahan dan hak warga negara di Indonesia. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang 1945. Konstitusi ini sendiri penting untuk membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak warga negara, dan menjaga stabilitas negara. Contohnya, jika undang-undang yang merugikan masyarakat bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi, pendidikan warga negara ini sangat penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Dengan memahami identitas bangsa, hukum, hak, dan kewajiban, kita bisa berperan aktif dalam menjaga persatuan kemajuan Indonesia. Baik, mungkin hanya sampai situ yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.